di tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dan kita telah tersambung melalui aplikasi Zoom oleh Mas Winarno dan juga Ustadz Teguh Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Win, Ustadz Winarno dan juga Ustadz Teguh Priyanto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa kita kembali berjumpa Ustadz Winarno di hari ini. Kemarin kita juga sudah berjumpa secara langsung begitu. Saya mengunjungi Pondok Pesantren Lansiara dan Rahmat di Banyu Biru bersama dengan Kang Angga. Baik ikhwan dan akhwat, di hari ini ikhwan dan akhwat tema kita yaitu pulang penuh bahagia bagian yang kedua. Dan nanti kita akan berbincang bagaimana kesenangan versus kebahagiaan. Silakan untuk kedua narasumber kami di siang hari ini, Ustadz Teguh dan juga Ustadz Winarno. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwan, akhwat pendengar 720 AM Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kelak kalau dikarunia umur panjang, kita semua akan dipanggil dengan panggilan yang sangat mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi panggilan yang sangat mesra ini adalah panggilan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kita dipanggil dengan panggilan yang sangat mesra? Ternyata kita ini dilahirkan juga dalam posisi bahagia, maka berpulang pun dipanggil dalam posisi bahagia. Bahkan salah satu bapak pramuka kita, Baden-Powell itu dalam sebuah jambore internasional menyampaikan bahwa para pramuka semuanya itu dikumpulkan dalam sebuah perhelatan akbar jambore internasional dan beliau menyampaikan pidato yang sangat berkesan. Para pramuka itu disampaikan oleh Bapak Baden-Powell ini, kita ini terlahir bahagia, maka kita jambore hari ini juga kita lakukan dengan bahagia. Dan walaupun kita semuanya masih muda dan mungkin saja masih panjang usianya, tetapi setiap kita hendaknya mempersiapkan kepulangan penuh bahagia. Ini sebuah kata pengantar dalam pembukaan jambore internasional yang sangat mengesankan bagi seluruh penggiat pramuka di kala itu. Kita sebagai seorang muslim, masa iya mau kalah dengan Bapak jambore nasional, internasional? Beliau seorang penggiat pramuka saja menyampaikan bahwa hidup ini bahagia, harus dijalani dengan bahagia, dan berakhir insya Allah dengan bahagia. Maka kampanye kita tentang birrul walidain ini adalah berpulang penuh bahagia. Pada episode yang lalu, para pemirsa Rasil TV dan juga pendengar 720 AM Radio Silaturahim sudah disampaikan bahwa yang disebut
pulang itu ada dua. Pulang ketika masih segar, bugar, sehat dari pondok kita, itu pulang ke rumah masing-masing. Dan kelak setiap kita jika dikarunia umur panjang juga akan berpulang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu di kampung halaman kita di negeri akhirat. Kita ini dulu penduduk surga, maka sebaiknya kita juga pulang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kembali kepada wilayah yang lain atau tempat yang lain, tapi sebaiknya kita berpulang kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh artinya setiap yang mondok di tempat kita, kalau bisa kebutuhan tentang alat-alat untuk beribadah kepada Allah, mencapai kimiatus sa'adah, mencapai kebahagiaan itu dilakukan dengan tata cara sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita dalam kitab Minhajul Abidin bahwa hendaknya kimiatus sa'adah, berpulang dengan bahagia, itu harus dicapai dengan minimal dua hal, yaitu memenuhi keilmuan kita sehingga kita pulang dari pondok itu adalah penuh ilmunya. Yang kedua, amal ibadah, sehingga pulang dari pondok kita berupaya maritobul amal, tata tertib atau kegiatan kita, rotibul amal kita ini juga sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Imam Ghazali itu membuat sebuah kitab yang fenomenal, yaitu Minhajul Abidin, itu sebagai tuntunan hidup untuk mencapai kebahagiaan penuh, ya, bahagia sebagaimana tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, maka kita akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita persiapan pulangnya sudah dipersiapkan dan sudah penuh dengan bekal-bekal akhirat. Karena kampung akhirat itu adalah kampung yang beda dimensi dengan kita. Kita saja di dunia ini, ketika kita ingin keluar negeri, tentu mata uang yang ada di negara kita tidak berlaku di sana. Maka mata uang kita harus dikonversi, itu dimanjer. Maka ketika kita masuk dunia, hendaknya masih berkesempatan untuk menukar apa yang kita miliki, harta kita, ilmu kita, segala sesuatu yang kita miliki ini kita konversi untuk perbekalan di negeri akhirat. Nah, bagaimana konversinya? Insya Allah Ustadz Teguh yang nanti akan menyampaikan. Demikian ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kembali ke Mas Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Winarno yang sedang dalam perjalanan. Katanya beliau sedang mengajak santri lansianya, ya Mas Win, ya. Ini healing begitu. Nanti ya. bisa bersama. Boleh. Baik. Di akhir tadi memang agak sedikit kita kehilangan sinyal nih Mas Win nih. Tapi kami sudah menangkap pesan dari Mas Winarno, ikhwan dan akhwat, bahwa tadi Mas Winarno menjelaskan bagaimana Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka sedunia, berbicara tentang kebahagiaan, begitu ya. Nah, kalau bicara tentang kebahagiaan, maka kita juga akan berpikir apakah kesenangan versus kebahagiaan itu sama. Nah, kesenangan versus kebahagiaan ini yang terkadang membuat kita terkecoh. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Teguh Priyanto tentang kesenangan versus kebahagiaan dan implikasinya pada pesantren lansia. Silakan Ustadz Teguh Priyanto. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Izin pada kesempatan ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam waktu yang kesibukan kita masing-masing masih bisa bersilaturahim, berbagi, kemudian juga insya Allah mencerahkan buat kita semuanya. Seiring juga kita tetap menyisipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, ya, baik erupsi di
Meru, dan teman-teman kita di Cianjur. Kabarnya tadi pagi juga Sukabumi ada gempa. Dan siapapun saudara-saudara kita di tempat yang lain semoga dikuatkan keimanan keislamannya, tidak tergoyahkan hanya karena kesulitan sedikit. Gitu. Baik, saya hari ini hanya membawakan 3 lembar slide ya. Iya. Intinya ada di slide ketiga. Tapi saya akan masuk ke slide kedua saja dulu. Ya, nah, kita coba kupas sedikit tanpa maksud menggurui ya. Ini literasi yang saya lakukan dan kita mendapatkan beberapa simpulan sederhana. Nanti kita bisa diskusikan kebahagiaan dan kesenangan. Apakah itu sama? Sesungguhnya kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Saya kasih warna agak penonjol supaya mudah dibedakan. Yang kesenangan itu saya kasih warna merah, kemudian yang kebahagiaan itu hijau. Ya, ada maksudnya juga ini, kenapa merah, kenapa hijau? Karena ternyata kesenangan itu sifatnya lebih ke fisikal ya, jadi ke apa namanya, ke emosi, ke semangat, ke material dan seterusnya. Sedangkan berasal dari manusia, unsur kemanusiaan. Sedangkan kebahagiaan itu dalam berbagai literatur itu lebih dekat kepada Allah, lebih dekat ke unsur ukhrawi. Oke, kita lihat satu persatu bentuknya ya. Kesenangan itu bentuknya konkret. Bentuknya bisa diindra, bisa diraba, bisa diukur, measurable ya. Dan itu kasat mata. Sedangkan sebaliknya, kebahagiaan itu sifatnya abstrak, unmeasurable, nggak bisa diukur, dan sifatnya relatif. Kebahagiaan seseorang belum tentu sama dengan kebahagiaan yang lain. Tapi kalau kesenangan seseorang itu relatif bisa sama dengan kesenangan yang lain, dan sama-sama bisa diukur. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi sifatnya. Kesenangan lebih bersifat materialistis atau materi. Sehingga bisa diusahakan, bisa dipelajari atau bisa dipelajari, dibukukan, ditulis dan seterusnya. Sedangkan kebahagiaan itu sifatnya imateri, tidak bisa diteorikan begitu saja, tapi sebenarnya bisa diusahakan melalui latihan dan pembiasaan. Jadi kesenangan itu lebih dominan unsur logika, sedangkan kebahagiaan itu tidak mudah dilogikakan. Nah, ukurannya apa? Ukurannya biasanya benefit kalau yang namanya kesenangan. Bisa dihitung, bisa diukur, bisa ditimbang gitu kan, karena tadi sifatnya materialis ya, bentuknya materialis. Kemudian kebahagiaan itu ukurannya tidak ada, jadi dia hanya value saja, sifatnya normatif saja. Nah, selanjutnya bagaimana dari sisi penampakannya ya, karena materialistis ya, maka penampakannya pun fisik, verbal, visual, bisa diindra oleh panca indera kita. Sedangkan kebahagiaan itu lebih tersembunyi, sifatnya mental, spiritual, dan tidak ada standar yang sama, setiap orang bisa berbeda. Bagaimana pencapaiannya? Orang mencapai ini dengan cara seperti apa? Maka sesungguhnya kesenangan itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar. Dan berlaku hukum sebab akibat di sana. Semakin keras berusaha, maka akan hampir pasti secara logis dia akan mendapatkannya. Nah, tetapi kalau kebahagiaan berbeda, dia justru harus diiringi roh terbesarnya adalah keikhlasan. Usaha keras tanpa ikhlas nggak dapat. Kenapa? Karena kebahagiaan ini ternyata sumbernya beda. Sumbernya dari Allah. Nah, jadi kebahagiaan itu sumbernya hanya dari Allah. Sehingga tidak begitu saja secara logis bisa diusahakan dengan hukum sebab akibat perbuatan manusia. Jadi dia irasional gitu kan. Nah, terus dua bagian terakhir. Bagaimana
dampaknya misalkan, dampaknya ini maaf saya salah ketik tadi. Dampaknya yang kesenangan itu adalah syahwat sebenarnya. Bukan hasanah ya, syahwat. Sedangkan kebahagiaan itu dampaknya adalah sakinah. Yang tadi Ustadz Binarno sebutkan, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah gitu kan, itu adalah kesakinahan yang bisa manfaat. Oke, kita langsung ke slide yang ketiga. Nah, ini coba saya kompilasikan teori-teori tentang kesenangan dan kebahagiaan ini dengan mengadu dua konsep. Yang sebelah kanan ini adalah konsep Al-Quran yang kami ambil sebagai salah satu ayat favorit di dalam pengelolaan pesantren lansia Raden Rahmat ya, surat Yasin 68 itu yang bagian kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Kemudian sebelah kiri adalah teori yang populer dari tingkat kebutuhan manusia dari Maslow, Abraham Maslow. Di sana dinyatakan bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan. 2 tingkatan di bawah, 2 tingkatan di atas, dan 1 tingkatan di tengah. Itu adalah saya sebut sebagai transisi. Ya. Kebutuhan yang pertama yang mendasar adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang sifatnya untuk kepentingan fisiologis manusia, berhubungan erat dengan kebutuhan tubuh manusia. Apa itu? Yang sering kita sebut misalkan kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian kita butuhkan untuk melindungi tubuh kita, makanan untuk nutrisi perkembangan tubuh kita, kemudian pakaian, rumah itu papan untuk melindungi juga fisik kita. Jadi sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok atau diperluas menjadi sembako sekalipun, itu semuanya adalah fisiologis. Kemudian kedua, tingkat yang kedua adalah sudah sedikit berkurang fisiologis, ruangnya lebih sempit. Kalau di gambar piramida ini, luasannya makin sempit. Apa itu? Adalah safety need, rasa aman ya, kebutuhan akan rasa aman, baik aman secara fisik maupun aman secara psikologis atau non fisik. Kebutuhan untuk dilindungi, kebutuhan untuk didampingi dan seterusnya. Nah, masa transisinya adalah social need, bagaimana bersosialisasi dengan yang lain, kebutuhan untuk memiliki dan berbagi kasih sayang misalkan. Ini adalah masa transisi. Nah, 2 yang di bawah ini adalah sifatnya kesenangan. Kesenangan itu dalam bahasa Inggris lebih dekat dengan fun ya, bermain, play gitu kan. Nah, transisi di fase ketiga itu adalah bagaimana sudah mulai menyendiri lagi dari kelompok yang tadi banyak, menyendiri lagi, lebih berfokus pada diri sendiri. Sehingga tingkatan berikutnya yang keempat adalah esteem need atau self esteem. Itu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, diakui, dihargai, kalau orang Jawa ini diwongke gitu ya. Nah, dan yang tingkat tertinggi adalah self actualization. Bagaimana mengaktualisasikan dan berada di orang lain, bersama orang lain, dan dia dihargai secara penuh. Nah, keberadaannya itu adalah keberadaan yang bermakna. Nah, 2 yang terakhir ini adalah kebahagiaan. Nah, kalau kita sandingkan dengan teori Al-Quran tentang tumbuh kembang manusia sebagaimana surat Yasin ayat 68, maka sebenarnya puncak dari usia produktif manusia itu berada di kisaran katakan 40 sampai 60 tahun atau pra 60 tahun. Itu tentu memiliki physical need, safety need, dan social need yang begitu tinggi. Ya, di musim-musim politik seperti sekarang, usia 40-50 tahun itu sangat-sangat penting itu untuk bersosialisasi, dan itu puncaknya itu. Nah, tetapi seiring dengan usianya itu semakin menurun ya.
di grafik sebelah kanan itu ada garis anak panah horizontal ke kiri, itu adalah hitam, itu adalah usia. Yang ke atas itu adalah kemampuan atau kebutuhan. Maka kebutuhannya sesungguhnya mulai bergeser dari yang tadi sebelah kiri itu ada physical need, safety need, social need, kemudian bergeser menjadi kebutuhan untuk esteem need dan self actualization. Nah, hingga pada tingkat usia dewasa hingga lansia, apalagi lansia, itu fokusnya bukan ke masyarakat, bukan ke orang banyak, tapi fokusnya ke diri sendiri dan mulai mengarah kepada hubungan pribadi yang spiritual antara setiap orang itu dengan Tuhannya. Jadi secara natural ada fase orang gelisah untuk mencari Tuhannya. Ya, jadi kebutuhannya justru bergeser dari physical need menjadi self actualization. Lalu apa dampaknya? Inilah saya percepat. Lalu apa dampaknya bagi pesantren Kasepuhan Raden Rahmat yang mengelola lansia? Maka sesungguhnya fokusnya itu adalah fokus membina hubungan pribadi antara lansia dengan Tuhannya. Fokus perhatian kita kepada lansianya, bahwa mereka adalah orang yang bermakna, mereka orang yang perlu dihargai, mereka orang perlu didengar, mereka bahkan tidak perlu menyalahkan. Judgment terhadap kesalahan yang dilakukan orang tua, salah ngomong, salah tingkah itu tidak perlu dikomentari, tapi dia memang hanya perlu dihargai. Semuanya dihargai sebagai suatu yang baik pada masanya gitu. Nah, baru ketika nanti mereka sudah siap untuk menerima bahwa yang salah itu perlu dibenarkan atau diluruskan, itu waktu yang tepat untuk meluruskan. Makanya teori pendidikan atau teori pembelajaran yang berlaku bagi lansia pun, ini sebelah kanan, paling kanan ini ada saya sebutkan 3, ada pedagogi, andragogi, dan geragogi. Geragogi sifatnya untuk lansia, yaitu reflektif konsultatif. Jadi kita hanya menjadi reflektor, hanya menjadi cermin untuk mampu mendengar, mampu menghargai, mampu menerima apa adanya lansia. Karena lansia hanya butuh diterima keberadaannya, hanya butuh dihargai, dihormati, dan seterusnya. Dia tidak butuh kebutuhan fisik yang lain. Yang lain itu hanya support seperlunya saja. Nah, sehingga kita menerima apa adanya itu, baru kemudian ketika memang ada norma-norma yang kurang tepat, secara perlahan kita masuk secara konsultatif untuk membenarkan atau meluruskan itu. Nah, ini bagian terpenting dari diskusi kita hari ini. Implikasinya bahwa kita nih, saya, teman-teman yang masih berada pada usia produktif, ketika menghadapi lansia termasuk PKRE ya, pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, yang perlu kita lakukan adalah menerima apa adanya. Buka kuping kita lebar-lebar, buka mata kita lebar-lebar, beri pujian terbaik untuk mereka, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh hebat yang pernah ada bersama kita. Itu kita terima apa adanya, sambil sedikit demi sedikit kita perbaiki apa yang menjadi kekurangannya. Jadi itu Mas Agus ya. Singkat, semoga bisa menginspirasi untuk kita berdiskusi apa yang kita lakukan sebagai orang dewasa, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai pengelola dari pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita sambung ke diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Teguh Priyanto yang telah menjelaskan tentang hakikat kesenangan versus kebahagiaan. Terdengar memang sabar-sabar ikhwan akhwat, ada suara siswa karena memang Ustadz Teguh berada di halaman sekolah. Ustadz Teguh ya, baru selesai mengajar begitu. Ya, baik Ustadz Widarno mungkin ingin menambahkan. Baik, ya Bunda, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan bimbingan Pak Teguh. Pak Teguh ini kebetulan mengajar 20 tahun yang lalu ya, tidak ketemu ketika kita membuka pesantren lansia ini. Ada hal yang kemudian membuat silaturahmi saya dengan beliau nyambung. Kebetulan apa yang menjadi dasar pijakan kita ini,
ketika tadi disampaikan oleh Pak Teguh bahwa kita nanti akan disampaikan kalau umur kita panjang pada posisi penciptaan semula. Itu ternyata ketika ditarik garis lurus itu, kita ini model ketika panjang usia itu modelnya mirip ketika kita sedang masa tumbuh. Sehingga Dr. Amir Faisal itu menyampaikan pesan yang sangat menarik. Yang siapa di antara kamu semuanya, waktu itu saat kita bersilaturahmi, peduli dengan dua orang lemah, maka kamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian bertanya, siapa Syekh dua orang lemah itu? Yang pertama orang lemah yang sedang tumbuh, dan orang yang sedang melemah karena usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kita tahu Pak Teguh ini adalah salah satu asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka kita ini juga sama, pendidikan orang tua, singkatannya hampir sama ya, PAOT. Tapi yang satu pakai D, ini yang satunya pakai T, seperti itu. Maka kemudian dikembangkanlah kurikulum apa yang disebut dengan kita ini kurikulum berbasis geragogi. Apa yang disebut oleh geragogi itu adalah sebuah disiplin keilmuan tentang pendampingan orang tua dari sisi edukasi. Kalau geriatrik kan sudah ada, gerontologi juga sudah ada. Pesantren lansia ini mempopulerkan apa yang disebut dengan geragogi. Nanti mau detailnya kalau mau ditanyakan pada Pak Teguh langsung bisa, tapi secara garis besar seperti itu. Sebuah upaya disiplin keilmuan untuk mendampingi orang tua kita, kalau bahasanya Prof Yuni yang menjadi salah satu pendamping kita juga itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan diri kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang dipanjangkan usianya. Karena kalau orang yang sedang tumbuh, anak-anak yang sedang tumbuh itu kan bisa dimaksimalkan. Tetapi kita yang dewasa ini dalam posisi melemah itu bisanya hanya dioptimalkan. Jadi kalau bahasa Prof itu, pekerjaan kita ini adalah menjaga agar orang itu awet pinter dan awet sehat. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak bisa kita itu kemudian membuat orang semakin pinter, semakin sehat. Tapi pekerjaan kita ini adalah sekarang mendampingi para orang tua kita itu agar tetap sehat dan tetap bugar, bukan semakin, tapi tetap. Seperti itu Mas Agus. Baik, ikhwan dan akhwat, ada pesantren Lansia Raden Rahmat ini terletak di RT 3 RW 1 Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jadi pesantren Lansia Raden Rahmat ini berada di atas gunung, dan dari pesantren Lansia Raden Rahmat akan terlihat Danau Rawapening yang memang cukup terkenal di wilayah sekitar Ambarawa, Semarang. Ada beberapa pertanyaan Ustadz Winarno dan juga Ustadz Teguh. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau mau masuk ke pesantren lansia, syaratnya apa dan bagaimana? Silahkan. Baik, ayah bunda, khusus bunda ya yang bertanya. Iya. Insya Allah syaratnya cuma 3. Beliau mau, artinya memang beliau berkenan bergabung dengan kita. Kemudian beliau masih berkenan juga mengikuti pembelajaran yang ada di kita, apapun bentuknya. Karena di kita ini pembelajarannya beragam ya. Karena tergantung dengan asesmennya. Karena setiap lansia itu kan beda strata sosial, beda latar belakang pendidikan, beda suku, beda kebiasaan. Itu tentu pendampingan kita lebih personal. Jadi kita ini sekarang ini belum bisa dalam jumlah besar itu, dalam jumlah banyak itu, selain karena fasilitas kita yang belum
sempurna. Memang kita juga tenaga pendamping kita ini masih cukup terbatas karena sekolah lansia, pesantren lansia itu tidak bisa disamakan dengan pendidikan tadi generasi yang sedang tumbuh, karena bisa jadi generasi yang sedang tumbuh itu kebutuhannya sama, asalnya sama, tapi kalau yang sepuh ini agak berbeda, lebih spesifik lagi. Sehingga tadi yang penting ayah bundanya berkenan, kemudian mau mengikuti pembelajaran. Adapun untuk teknis-teknis yang lain, masalah pembiayaan dan segala macam, kita silahkan nanti hubungi admin kita di 0812 99686119. Nanti akan disampaikan brosur-brosur dan seterusnya. Namun yang menjadi patokan angka-angka itu adalah angka-angka imajinatif ya dalam hak dan kewajiban. Pada intinya ayah bunda nanti tidak usah memikirkan tentang itu, tapi lebih cenderung kepada bagaimana niatan kita ini untuk bersiap pulang penuh bahagia, lebih fokus ke situ. Adapun yang terkait dengan angka-angka nanti tinggal didiskusikan. Itu tidak akan menjadi hambatan bagi yang benar-benar ayah bunda semuanya serius ingin bersama kita bersiap diri pulang penuh bahagia. Seperti itu Mas Agus. Baik. Demikian untuk Ibu Tini, semoga terjawab. Jadi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin menghantarkan kedua orang tuanya untuk menjadi santri di pesantren Lansia Raden Rahmat, atau Anda yang cukup tertarik, bagi Anda anak-anak muda yang ingin belajar tentang bagaimana cara mendidik para lansia di usia senja mereka untuk pulang bahagia, Anda bisa langsung saja datang ke pesantren Lansia Raden Rahmat di RT 3 RW 1 Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di nomor telepon 0812 9968 619 0812 9968 619. Pertanyaan selanjutnya Mas Winarno ataupun Ustadz Teguh Prianto dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada angkutan khusus atau penjemputan ketika ingin mondok di pesantren Lansia Raden Rahmat? Baik, mungkin bagian saya lagi nih, belum ada yang bagian Pak Teguh. Jadi ayah bunda yang dari luar kota yang pengen menggunakan layanan udara, ayah bunda bisa turun di Ayani, Semarang, atau di Solo ya, di Solo itu Adi Sucipto. Kemudian yang pengen menggunakan layanan kereta itu, kalau yang dari timur bisa menggunakan layanan utara, turun di Tawang atau di Poncol. Kalau yang melewat jalur selatan bisa turun di Solo Balapan. Nanti tinggal kabari kita, insya Allah kalau kita tidak berkesempatan menjemput di meeting point itu di titik. Halo Mas Winarno, nampaknya ada gangguan sinyal ikhwan dan akhwat, terputus karena memang titik pertemuan itu kita sudah tinggal hubungi beliau. Ya, putus ya Mas Agus. Terputus, bisa diulang lagi. Halo? Titik poinnya tadi Mas Winarno. Baik, di titik poin tadi yang disebutkan tadi, kalau menggunakan bis itu bisa turun di Tingkir ataupun di Bawen. Insya Allah nanti kita akan siapkan penjemputan. Kalaupun kita tidak sempat menjemput, nanti kita akan sambungkan kepada taksi online seperti itu. Oke, baik. Terjawab ya untuk hamba Allah di Sukabumi. Baik, ini dari Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Teguh Prianto, saya ingin bertanya, apa perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan? Apakah selama ini
yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari baru sekedar kesenangan, dan bagaimana kebahagiaan itu bisa kita capai terutama ketika kita mondok di pesantren lansia Raden Rahmat. Silakan Ustaz Teguh. Dari Ibu Dian. Ya, baik. Baik, terima kasih Bunda Dian ya. Ya. Mungkin Mas Agus bisa ditayangkan yang slide kedua saya tadi. Ya, sudah saya pegang flyer yang kedua. Boleh di-share. Ya. Ya, sudah boleh di-share screen. Ya, setidaknya ada 7 titik untuk saya melihat perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan gitu ya. Secara umum, kesenangan itu sifatnya fisik, kesenangan itu materialistis sifatnya. Terus kemudian kesenangan itu terukur, terindra. Sehingga kesenangan itu relatif logis, ketika kita usahakan dengan serius maka akan mendapatkannya. Kesenangan lebih berdampak pada usaha manusia. Ya, dia sifatnya sementara. Dan kalau dibandingkan dengan kebahagiaan itu bersumber hanya dari Allah, dari Rabb ya, dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan itu given sifatnya. Nah, justru sebaliknya, kadang bukan karena usaha kerasnya, tapi lebih karena keikhlasannya. Silakan dikaji dari beberapa ayat, banyak menyebutkan ini. Jadi kebahagiaan itu sifatnya internal, ada di dalam batin kita. Orang dalam tempat yang sama, dalam situasi yang sama, bisa jadi kesenangannya sama, tapi belum tentu kebahagiaannya sama. Dan hebatnya lagi, senang belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia, senang mungkin ada. Jadi akhirnya kesenangan dan kebahagiaan itu menjadi dua hal yang benar-benar berbeda ya secara kajian akidah kita. Nah, ya kesenangan lebih dekat dengan syahwat, lebih dekat dengan indera, lebih dekat dengan dampak nyata yang bisa kita amati, kita ekspresikan. Tetapi kalau kebahagiaan dalam segala keterbatasan sekalipun orang merasa dekat dengan Allah dan hanya nyatu dengan Allah, dia ketemu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka kebahagiaan itu tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan. Bahkan tidak bisa dibagi begitu saja. Nah, tapi bisa dijalani, bisa ditiru, tidak bisa dipelajari, tapi bisa diimbaskan dengan cara melakukan riyadhah, usaha yang serius. Usahanya itu lebih ke arah ke rububiyah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana kita memperolehnya, harus bagaimana ukuran memperoleh kebahagiaan itu. Sekali lagi tadi Tatin juga sebut sedikit bahwa karena ini sifatnya individual, maka kami dari sisi pesantren Kesatuan Raden Rahmat sebenarnya setiap orang punya kurikulumnya masing-masing. Ya, semuanya punya kurikulum masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya tingkat awalan masing-masing, tetapi sesungguhnya yang kita cari itu dua, sekaligus kebahagiaan sekaligus kesenangan. Kesenangan sifatnya relatif sementara nggak apa-apa, tapi yang paling utama adalah kebahagiaan di akhirat nanti waktu kita pulang. Bekal yang kita bawa di sana adalah ketenangan ya. Tadi disebut di awal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu kan ya, jiwa yang tenang itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dalam bahasa yang lain saya ekstrimkan, misalkan ketika kita minta doa keselamatan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanahnya saja yang kita cari, hasan yang baik saja. Tapi yang baik belum tentu bahagia. Nah, tapi yang kita cari justru adalah ketika misalkan menggunakan kata sakinah itu ada di maaf, tolong koreksi saya kalau salah, di ayat-ayat yang biasa dipakai di pernikahan ini. Sakinah mawadah warahmah itu ada di surat Ar-Rum 31 ya. Mas Agus, atau saya takut salah. Ya, sakinah di sana sakantum ya, kalian sakinah, tenang di sana, tenang, damai di situ. Damai bukan bergembira ria, tapi kalau bergembira ria itu kesenangan. Apa yang bisa dicapai di pesantren Kesatuan Raden Rahmat adalah membentuk situasi, membentuk lingkungan, membentuk habitat, membentuk komunitas, sehingga mereka akan support satu sama yang lain. Yasuddu ba'du ba'dun. Toh hidup mereka sudah selesai dengan urusan dunia. Yang fase 1, 2, dan 3, transisi di 3 yang tadi saya ambil dari piramida
kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow itu sudah terlewati. Mereka makan secukupnya karena sudah cukup makan saja. Yang penting cukup punya energi. Mereka berpakaian secukupnya saja. Yang penting bisa nutup aurat. Mereka bersosialisasi cukupnya saja. Yang penting sudah kenal dengan yang lain. Tapi kebutuhan dasarnya yang dicari adalah kebahagiaan hakiki. Itu yang perlu bimbingan, perlu situasi, perlu setting, perlu stimulasi. Kalau istilah di PAUD ya sama. Ternyata juga stimulasi juga kita ambil di lansia. Karena sebagaimana surat Yasin 68 tadi, secara grafis manusia itu tumbuh berkembang dan kemudian mengalami masa surut lagi seperti bentuk parabola, sisi kiri dan sisi kanan sama. Ketika dulu anak-anak belajar untuk mengenal Tuhannya, maka sesungguhnya di lansia juga belajar untuk mempertahankan mengenal Tuhannya lagi. Anak-anak secara fisik belajar untuk motorik kasar, motorik halus, melipat, menyambung, melompat, berjalan, berlari, gitu, menulis. Maka sesungguhnya lansia juga belajar yang sama. Karena kalau tidak diajari, maka dia akan ngedrop drastis. Yeah. Apalagi mantan pejabat ya, mereka akan mengalami post power syndrome yang hebat, tekanan psikologi yang hebat, dan itu sakit mendadaknya lebih banyak. Baik. Nah, maka ya, Ustaz Teguh, ini terlihat ketika banyak para orang tua yang dulu dia aktif, mungkin dia dulu pekerja atau dia pegawai, kemudian tiba-tiba dia di usia tertentu dia pensiun begitu. Nah ini kan kemudian kan sensor-sensor motoriknya ataupun kegiatan sehari-harinya dia kan terhenti, begitu ya. Ini yang mungkin dimaksud oleh Ustaz Teguh bahwa lansia itu butuh yang namanya kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri, dan ini didapat begitu ya, didapat di Ponpes Kasubhan Raden Rahmat. Iya betul, sekedar memberikan ruang untuk mereka ngobrol, me time ya istilah kita, mereka untuk berturah gagas, mereka untuk berbicara di depan yang lain, sebagaimana ketika dulu sebelumnya pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi direktur, pernah jadi pimpinan, itu boleh kita berikan ruang itu, dan memang di setting seperti panggungnya mereka yang baru gitu loh. Jadi Ustadz Win ini di sana memfasilitasi cukup hebat itu. Jadi Ustadz di sana ya gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali daripada susahnya. Gampangnya adalah sebenarnya kita tidak perlu ngajari karena mereka sudah kaya dengan hasanah hidup gitu ya. Tapi susahnya adalah ketika justru kita menyesuaikan diri, sebagaimana kita susahnya menyesuaikan diri dengan anak-anak. Maunya anak ini apa sih gitu kan? Sama juga maunya orang tua ini apa sih gitu. Jadi kita mengalahnya lebih banyak. Jadi unsur mengalah, menerima apa adanya, mengakui, oh ya Anda hebat, oh ya Anda pernah, bagaimanapun mereka tidak pernah kita lewati usianya kan, mereka jauh lebih tua daripada kita. Jadi diposisikan itulah yang, karena memang itu kebutuhannya. Anak suka diceritain dongeng, maka lansia suka mendongeng. Ketika mereka lagi pengen ngomong, ya udah dengerin gitu. Ustadz Win, Ustadz Solehin yang ada di sana, Ustadz Uhwan ada di sana, tolong tahan diri untuk mau mendengar. Itu nyakitin omongannya lansia, iya nyakitin, tapi itu kebutuhan dia, kebutuhan untuk mengekspresikan, kebutuhan dia untuk berkeluh kesah gitu. Ya udah dengerin saja, karena sebagaimana anak-anak, kita nggak pernah marah kan ke anak-anak ketika nanya berulang kali pertanyaan yang sama, udah dijawab nanya lagi, udah dikasih tahu mengulang lagi. Begitu pula lansia gitu loh. Jadi mereka sama perilakunya. Jadi ya sudah terima adanya. Nanti ketika anak-anak tuh capek waktu sambil tidur dilus-lus diingetin, anak jangan begini lagi ya. Sama juga lansia. Nanti waktu sudah mulai capek sambil terengah-engah, Simbah jangan begitu lagi, yang itu nggak baik. Islam ngajarinya begini dan begitu. Begitu caranya. Cara kita ngajarin lansia sama dengan cara kita ngajarin anak-anak. Itu yang kami sebut sebagai pedagogi, pendidikan bagi lansia. Gitu. Jadi polanya kita sudah, dan kita patut bersyukur Allah memberikan spirit bahwa Islam itu belajar dari buayan hingga liang lahat, betul. Jadi belajar itu bukan cuma formal sampai perguruan tinggi, itu bukan. Tapi bahkan sampai lansia ini ada belajarnya memang. Ya inilah pedagoginya yang kita temukan. Jadi mereka harus kita dampingi sebagaimana kita dampingin anak-anak, kita luruskan ketika memang kurang benar. Tapi caranya tentu berbeda. Bukan dengan cara pedagogi, bukan dengan cara andragogi. Saya menggunakan rumus begini. Giragogi, G, simbol G, giragogi, itu sama dengannya bukan sama dengan lurus, tapi sama dengan yang lengkung itu. Sama dengan lengkung, pedagogi P plus minus andragogi A. Ada kalanya
Giragogi dibacanya begini. Giragogi ada kalanya kita ngajarin mereka seperti anak-anak, ada kalanya mereka diajari seperti orang dewasa. Jadi itulah uniknya di pesantren Radin Rahmat. Kami termasuk agak berbeda pendapat soal sekolah lansia dan pesantren lansia. Tentu beda ya. Kenapa kami pesantren? Kalau pesantren itu jelas ruh Islamnya pasti harus kuat. Simulasinya adalah kekeluargaan. Tapi kalau sekolah murid, guru dan murid, maka paradigmanya bukan orang tua belajar pegang buku, bukan mengenal ilmu pengetahuan, bukan sekedar mengenal Pak, tapi kan ilmu pengetahuannya tentang penyakit lansia, tentang stroke, tentang demensia. Itu pun tidak kita pelajari karena mereka bukan fase belajar, mereka fase dilayani. Sehingga yang penting adalah kita membersamai mereka ketika ini namanya gejala stroke, sebaiknya begini. Kita melayani supaya stroke-nya tidak kambuh, juga bisa dikendalikan, supaya darah tingginya dikendalikan. Nah, itulah giragogi. Jadi bukan belajar, tapi memang kita membersamai mereka untuk mencapai kebahagiaannya tadi. Baik. Namun terkadang banyak para lansia yang dia belum mengetahui apa itu kebahagiaan, apa itu kesenangan. Terkadang juga para lansia baru sampai pada tahap pertama, yaitu masalah kesenangan, sedangkan kebahagiaan masih belum mendapatkan hal itu. Ataupun sudah tahu tentang bagaimana menuju kebahagiaan tapi belum tahu caranya. Begitu ya Ustaz Teguh. Dan ikhwan dan akhwat, kami juga informasikan kepada Anda bahwa tadi Ustadz Winarno menyampaikan jangan mempermasalahkan masalah angka-angka untuk Anda bisa datang dan menjadi santri di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini. Cukup Anda telepon, nanti Anda bisa berbicara tentang bagaimana di sananya dan seperti apa. Nanti yang penting adalah komunikasi di nomor telepon yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu nomor teleponnya di 081299686119. Anda bisa men-searchingnya di Google Maps, yaitu di Pondok Pesantren Lansia Kasepuhan Raden Rahmat. Baik Ustadz Teguh dan juga Ustadz Winarno, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kesimpulan dari kedua narasumber kita sesingkat saja Ustadz Teguh dan juga Ustadz Winarno, silahkan. Oke, baiklah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Lansia ini adalah fase di mana ujian bagi kita semuanya untuk bisa melewati. Kita pelan atau cepat akan sampai pada sana, baik kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Maka bagian terbaik bagi kita sekarang ini adalah yang harus kita lakukan. Coba kita belajar lebih banyak tentang apa itu lansia dan bagaimana melakukannya, memperlakukannya. Di salah satu hadis Rasulullah menjanjikan bahwa barang siapa mengurusi lansia itu akan mendapatkan surga pintu paling tengah gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama melakukan tarbiyah, kita melakukan proses pendidikan, proses pembelajaran, dan ini harus kita tularkan ke banyak orang. Insya Allah Ustadz Win tadi dengan titik-titik yang checkpoint yang tadi disampaikan, terus kemudian dengan berbagai komunitas termasuk komunitas lansia ya, peduli lansia, kita sedang terus mensosialisasikan bahwa ke depan lansia dengan jumlah yang semakin banyak, kita sekarang sudah ada di kisaran 10-12% ya nasional, itu kita sudah harus lebih siap, sudah semakin siap bahwa lansia itu kita adalah kesempatan terbaik untuk berbuat baik, membimbing mereka, membersamai mereka, memfasilitasi mereka menuju kebahagiaannya. Pada saat yang sama kita berbakti kepada mereka sebagai satu amal ibadah yang insya Allah tidak ada putusnya. Amin. Karena masuk salah satu dari 3 ibadah yang tidak ada putusnya, yaitu kita berbakti mendoakan orang tua. Demikian sebagai anak yang soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terus akan saling memperkuat yasudu ba'dum ba'don dan terus menyebar gagasan-gagasan baik ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita akan menjadi anak-anak yang mulia, anak-anak yang memuliakan orang tua dan menemukan orang tua bahagia di akhir hayatnya, pulang kampung dengan bahagia sebagaimana tema kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum- wabarakatuh. Ustaz Teguh. Ustaz Winarno, terakhir. Baik. Sambil menemani kita, ayah kita, bunda kita, kakek kita, oma opa kita pulang penuh bahagia. Hendaknya ternyata persiapan pulang penuh bahagia itu dipersiapkan tidak hanya ketika akhir usia, ternyata harus dipersiapkan sejak dini. Maka bagi siapa saja yang bertemu dengan orang tua kita, banyak-banyaklah belajar, karena beliaulah sesungguhnya gudang ilmu kita, bukan kita yang menemani beliau, ternyata beliau itulah yang menjadi ibroh kita, yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Marilah kita belajar dari semua orang tua kita, dan juga orang tua siapapun yang berjumpa dengan kita. Jadilah kita pendamping atau bahasanya caregiver terbaik untuk orang-orang tua kita, termasuk orang tua kita sendiri maupun orang tua siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada. Terima kasih kebersamaannya, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Winarno. Ikhwan dan akhwat, demikian bincang lansia di hari ini, pulang penuh bahagia, bagian kedua bersama dua narasumber kita, Ustadz Winarno dan juga Ustadz Teguh Aprianto dari Pondok Pesantren Lansia Kasepuhan Raden Rahmat. Sekali lagi ikhwan dan akhwat, nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0812 9968 619 0812 9968 619. Pesan saya, jika Anda mengunjungi pesantren Lansia Kasepuhan Raden Rahmat, bawa baju hangat yang banyak karena di sana cukup dingin. Baik, ikhwan dan akhwat, kami mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.